Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Dr. Hazah Dedekania SHI MH, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada pagi hari ini pendengar, tema yang akan kita bahas berdoa yang dikabul dan tertolak. Seperti kita tahu pendengar, pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak tahu kapan pastinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baik pendengar, lebih jauhnya lagi, marilah kita sama-sama simak berdoa yang dikabul dan tertolak itu seperti apa. Kita bahas tuntas dengan Ibu Ustazah Dr. Hazah Dedekania. Silahkan Bu Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa RRI dimanapun berada, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kita membahas tentang doa ini ya, doa yang diijabah, doa yang dikabul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti ya pernah berdoa atau sering berdoa ya, tergantung dari kebiasaan masing-masing. Doa itu apa? Nah, doa itu kita lihatnya itu sebagai bentuk permohonan. Jadi ketika kita berdoa berarti kan kita memohon sesuatu. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada pencipta kita, kepada Sang Khalik. Selain itu doa juga disebut dengan pujian kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara-cara yang sudah ditentukannya. Nah, nanti kita lihat ya, ada bentuk-bentuk adab doanya supaya diijabah, supaya dikabulkan harus bagaimana. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa pengertian doa, diantaranya permintaan, permohonan, mengharap, kemudian doa juga disebut dengan apa? Diartikan memanggil, memuji, mengabdi ya, atau juga ada menyeru. Di dalam Al-Quran ini bahkan ada lafal doa itu disebutkan di sampai 203 ayat ya. Jadi banyak sekali yang doa yang dihubungkan dengan Allah itu sampai 100 ayat. Ini karena saking pentingnya gitu ya, saking utamanya, afdol sekali bagi kita untuk berdoa. Nah, kedudukannya bagaimana? Kedudukan doa itu pertama sebagai ibadah, yang kedua sebagai senjata bagi kita orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Doa sebagai ibadah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah. Tadi ya artinya ayat Qur'annya sudah disebutkan itu ya. Ini surat Ghafir ya atau surat Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi doa di sini merupakan bentuk ketaatan kita atas perintah Allah.
Ud'uni gitu ya, diperintahkannya kepada kita itu berdoalah kalian gitu ya. Berdoalah wahai umatku, wahai hambaku ini ya. Berdoalah wahai hambaku ya kepadaku supaya nanti aku akan mengabulkannya. Jadi setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ya ada yang langsung dikabulkannya, tapi juga ada yang ditunda terlebih dahulu dikabulkannya. Tapi ada juga doa yang tidak dikabulkan. Ada juga yang demikian ya. Dan orang-orang yang tidak berdoa, tidak mau melafalkan doa, tidak mau memohon kepada Allah, ini disamakan dengan orang-orang yang sombong. Nah, ini kenapa ya kita harus berdoa, karena Allah memerintahkan ya, dan kemudian bagi yang tidak berdoa ya sama halnya dengan orang sombong, merasa tidak perlu dengan Allah ya, padahal kita tahu kita diciptakan dari Allah ya, segala sesuatunya berasal dari Allah dan nanti kita kembali pun akan kepada Allah ya, di penciptaan, proses hidup kita, dan nanti ketika kita kembali setelah mati semuanya kembalinya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak ingat Tuhannya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sama orang itu merasa dirinya seperti Tuhan mungkin ya. Nauzubillah. Ini yang harus kita tinggalkan teman-teman ya, para pemirsa semua. Kita harus tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah, karena yakin semuanya mengandung kebaikan-kebaikan kepada kita sebagai manusia. Bagaimana dengan kedudukan doa sebagai senjata bagi umat yang beriman, bagi kita orang-orang yang beriman ya? Kenapa? Karena kita dengan berdoa kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa Allah berada di samping kita dan Allah selalu mengawasi kita. Jadi yakin pertolongan Allah itu dekat. Itu yang menjadi bekal bagi orang yang beriman dalam menjalani kehidupannya. Jadi jangan sampai lupa, dari bangun tidur sampai tidur lagi doa ya, dan doa itu adalah ibadah, dicatat itu ya. Bahkan kita setiap mau apapun itu ya, mau makan doa, mau berangkat kerja doa, mau mulai belajar berdoa juga. Mau apapun itu dalam kehidupan kita diatur, ada doanya gitu dalam Islam. Bahkan kebutuhan kita untuk buang air, ketika masuk toilet ada doanya, diatur juga oleh Islam. Jadi Islam itu mengatur kehidupan manusia itu secara detail, dan itu menyeimbangkan kehidupan kita secara duniawi dan akhrawi secara langsung itu ya, secara tidak terasa ya. Kenapa? Kita karena sudah dibiasakan dari kecil, misalnya sebelum makan bacalah doanya, beres makan pun kita doa lagi ya, terus demikian. Memulai untuk kajian kita berdoa, selesai kajiannya kita juga berdoa. Jadi semua aktivitas hidup kita jangan lepaskan dari berdoa ya, jangan lupa, supaya nanti ada nilai ibadahnya, jadi dapat lilahnya, bukan hanya lelah gitu ya. Kemudian bagaimana supaya doa kita diijabah, diterima atau dikabulkan Allah? Kita perhatikan adab berdoanya ya. Setidaknya kita lihat dari kebersihan diri kita, dari waktunya, dari tempatnya, dari cara kita melafalkan doanya ya. Kita lihat satu persatu ya. Dari kebersihan diri, bersihan diri itu bukan hanya yang jasmani tapi juga yang rohani. Jadi ketika kita berdoa, pastikan badan kita suci ya dari najis, badannya, pakaiannya, tempatnya, dan dalam kondisi yang tidak berhadas, kecil dan besar. Ini usahakan terus. Nah, kalau sudah terbiasa, ini nanti akan terjaga wudunya. Kemudian bersih dari rohaninya, maksudnya apa? Bersih secara batinnya gitu ya, maksudnya apa? Bahwa kita benar-benar dalam kondisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak melakukan musyrik ya, menyekutukannya dengan segala apapun. Juga tidak hasud, tidak dendam, tidak takabur, ria dan sebagainya. Jadi sebelum berdoa biasa ini
disarankannya gitu ya, dianjurkannya bertobatlah terlebih dahulu. Jadi baca istighfar dulu sebelum melantunkan doa. Nah, bacakan dulu pujian-pujian kepada Allah, baru kemudian kita lafalkan doa, ya, sebutkan doa yang kita ingin lakukan itu, yang kita ingin panjatkan. Kemudian yang kedua, waktu yang baik untuk berdoa kapan? Ini waktunya ada banyak waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Ya, walaupun nanti di luar waktu yang baik ini kapanpun membutuhkan Allah, berdoalah. Karena tadi doa itu senjata orang yang beriman, ya. Jadi kalau dilihat bahkan sampai ada 20 waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama ketika malam Lailatul Qadar, ketika hari Arafah, bulan Ramadan, di hari Jumat. Kenapa ini ya? Lailatul Qadar itu ya kita tahu, kita sudah pernah bahas kalau tidak salah ya tentang Lailatul Qadar, nanti bisa dicari lagi oleh para pemirsa semuanya. Jadi Lailatul Qadar itu ya malam 1000 bulan, malam yang lebih utama gitu ya daripada 1000 bulan. Satu malam tapi dia memiliki keutamaan lebih besar, lebih dahsyat gitu ya daripada 1000 bulan. Hari Arafah ini hajinya ya, hari hajinya. Ya bulan Ramadan itu Sayyidul Syahr ya. Bulan yang paling utama. Kemudian hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Jadi hari yang paling utama di seminggu itu Jumat. Jadi harinya, bulannya, kemudian mengenai perayaan Arafahnya gitu ya, dan di malam Lailatul Qadarnya. Kapan lagi? Ketika sholat Jumat nih ya, yang melaksanakan sholat Jumat jangan lupa berdoa sebanyak-banyaknya karena waktu yang mustajab. Kemudian tengah malam ke atas, jadi ketika tahajud jangan lupa qiyamul lailnya ya. Waktu sahur ini juga termasuk waktu yang baik untuk berdoa. Yang bagi yang sholat berjamaah, dianjurkannya kita sholat berjamaah ya terus menerus di antara azan dan iqamat dan seusai sholat fardu. Kemudian apa lagi? Sesudah membaca Al-Quran. Nah, jangan lupa kalau ada kesempatan berhaji, umroh, setelah minum air zam-zam juga berdoa ya. Sesudah berzikir atau ketika hendak berusaha ya. Kalau di Mekah juga berdoa sepanjang waktu berdoa, apalagi ketika melihat Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram. Wah, itu luar biasa. Ketika sholat ya langsung di Mekah Masjidil Haram itu banyak berdoa di sana, banyak juga sholat beribadah di sana, karena masjid itu bahkan keutamaannya 100.000 kali lipat dibanding masjid kita yang biasa, Masjidil Haram itu. Masjid Nabawi itu 1000 kali lipatnya. Makanya kalau ada kesempatan dipanggil oleh Allah, berharapnya dipanggil oleh Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin. Saya nggak punya ongkos, ya minta saja ya Allah panggil saya rindu kepada Masjidil Haram. Ya kalau Allah berkehendak dipanggil insya Allah, apapun caranya gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang tempat. Tadi tempat harus bersih, ya diusahakan. Ini bagaimana tempatnya segini-gininya? Ya berdoa saja di tempat yang ada itu. Jangan menyusahkan diri. Dalam Islam jangan menyusahkan diri. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, ya itulah yang akan kita usahakan. Kemudian menghadap Ka'bah. Usahakan menghadap Ka'bah. Sebisa mungkin menghadap Ka'bah. Nah, mungkin itu dulu ya, nanti kita akan lanjutkan mengenai adab berdoanya. Baik pendengar dan pemirsa, berdoa yang dikabul dan tertolak. Seperti yang disampaikan Bu Ustazah bahwa ketika kita berdoa perhatikan waktunya, karena ada waktu-waktu yang diijabah dalam berdoa. Kemudian juga tempatnya juga kita harus betul-betul bersih dan disunatkan menghadap Ka'bah, dan itu salah satu diantaranya bahwa ketika kita ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, masih kami lanjutkan tentang berdoa yang dikabul dan tertolak. Marilah kita simak kembali apa yang disampaikan Bu Ustazah Dede Kania. Silakan Bu Ustazah.
Baik, kita lanjutkan. Jadi yang keempat ini berkaitan dengan lafalnya, kemudian nanti kita juga dengan suaranya. Nah, suaranya dulu ini. Suaranya harus bagaimana ketika berdoa? Suaranya direndahkan, karena kita kan mengharapkan sesuatu, ya. Kita memohon sesuatu kepada Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita teriak-teriak, ya Allah kia-kia teuing gitu ya. Ya Allah, nggak perlu juga, karena Allah itu maha mendengar. Sami'un alim, Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ya kita bicara pelan pun Allah mendengar. Asalkan apa? Asalkan itu betul-betul dari dalam hati kita, betul-betul ya berasal dari lubuk sanubari kita, dan betul penuh dengan pengharapan kepada Allah supaya dikabulkan doanya. Jadi kita menyampaikan dengan suara yang pelan pun ya, yang terdengar hanya oleh telinga kita gitu ya, itu sudah cukup, karena Allah pasti mendengar. Dan juga jangan lupa ya, tadi ketika berdoa itu ya kita istighfar dulu, bertobat dulu, kita juga melafalkan apa? Hamdalah, melafalkan puji-pujian kepada Allah dulu, dan juga membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan nafal doanya? Nah, kita pilih doanya yang ringkas, doanya yang mudah dan jelas. Kenapa? Ini bentuk kesederhanaan, ya. Selain itu, hati-hati, jaga jangan sampai salah dalam melantunkan lafal doa, ya. Kenapa? Karena nanti bisa tertolak doanya. Jadi kalau kita meminta ampunan ya sampaikan ya bahwa kita memohon ampunan, Robbik firli gitu ya. Nah, jangan sampai salah itu melantunkannya, nanti artinya jadi salah gitu ya. Kalau memang mau dalam bahasa Arab ya sampaikan dalam bahasa Arab. Kalau mau dalam bahasa yang kita kuasai, bahasa Indonesia, bahasa Sundanya atau bahasa daerah lain, ya lantunkan dalam bahasa masing-masing. Karena Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha bijaksana. Jadi dalam bahasa apapun Allah pasti mengetahui doa yang kita lantunkan. Yang penting jelas ya apa yang kita inginkan. Doa dimulai dengan kata-kata buat diri kita sendiri, lalu untuk orang lain. Jadi kalau kita mau mendoakan orang lain, jangan lupakan diri sendiri dulu ya. Ini yang paling terkenal, doa untuk orang tua. Robbik firli, ya, ampuni ya. Ya Allah ampuni saya. Ini yang pertamanya minta ampunan untuk diri sendiri dulu. Baru kemudian wali walidayya. Nah, baru setelah Robbik firli kita mohon ampunan juga untuk kedua orang tua kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan limpahkanlah kasih sayangmu kepada mereka berdua sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepadaku ketika aku kecil. Jadi mulainya dengan doa kepada diri sendiri dulu, jangan lupa ya. Jadi apapun doanya kita harus mendoakan diri kita dulu, baru kemudian kita sebarkan doa itu kepada keluarga kita atau kepada orang-orang yang beriman seluruhnya. Yang selanjutnya, lafal doanya ini harus berisi tujuan tertentu. Jadi ketika kita berdoa, tentukan kita mau berdoanya untuk apa ini ya. Kalau doa-doa yang berkaitan dengan sholat sunnah, ya, sholat tahajud itu ada doa khusus setelah tahajud. Setelah istikharah itu ada doa khusus. Setelah apalagi sholat sunnah duha itu juga ada doa yang khususnya. Nah, itu harus dibaca sesuai dengan ketentuannya. Ya, dihafalkan, belajar, dicicil ya, dihafalkan doa-doa setelah sholat sunnah itu. Kenapa? Karena itu bagian dari hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Jadi bukan Allah yang butuh ya, tapi kita yang butuh. Jadi sholat itu bagian kebutuhan kita, sholat itu juga bagian dari doa kita ya. Jadi kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik, hamba yang memang membutuhkan Tuhannya. Kemudian hati orang yang berdoa itu harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu dari Allah, ya hati kita kepada Allah, atau jangan kepada yang lain-lain ya. Kalau kemudian kita hatinya sudah mendoakan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah gitu ya, tapi hatinya kepada yang lain, itu sama dengan menduakan Allah, sama dengan musyrik. Ya musyriknya ya kategorinya mungkin bisa besar bisa kecil gitu, karena kita kemudian mengharapkan pun tidak murni lagi ya, tidak secara penuh mengharapkan keriduan dari Allah, mengharapkan Allah mengabulkan doa-doa kita ya. Kemudian doanya hanya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Jangan sampai terlantun dari mulut kita doa yang jelek ya. Jaga lisannya, apapun yang terucap itu harus sesuatu yang baik dan maslahat. Jadi kalau lihat anak gitu ya, suka ya, kalau anak kecil ya lagi masa-masanya belajar, sampai kesel mungkin orang tuanya, ibunya yang setiap hari sama dia kesel, ya kita sabarkan dulu, istighfar dulu, kemudian kita lantunkan doanya dengan baik. Ya Allah, sing bager budak teh, sing soleh gitu ya, ya semoga besar miliknya. Tapi jangan sambil gemes ya, sing pintar, itu nggak boleh juga. Tadi kan lafalnya harus baik ya, harus dengan penuh kerendahan hati. Jadi ya kalau sekesal apapun istighfar saja dulu, setelah tenang baru lantunkan doa untuk orang yang kita maksud itu. Tapi jangan lupa doakan dulu diri kitanya, astagfirullah gitu ya, Robbighfirli. Jadi minta ampunan dulu kepada Allah. Mungkin anak kita seperti itu karena kita kurang dekat, mungkin karena kita kurang memberikan pengajaran gitu ya, sehingga anak-anak bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Yang pasti ya doakan selalu, jangan pernah lelah gitu untuk berdoa, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya ini sudah kaya kok, saya sudah punya jabatan ya tinggi, untuk apa berdoa? Ingat, jabatan tinggi dan harta kita itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya kita mintakan keberkahan dari harta ya, rizki yang Allah berikan kepada kita, mintakan juga kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas jabatan kita itu, supaya berkah, supaya memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Ya kalau sudah merasa kaya raya tidak berdoa, itu adalah takabur, bentuk kesombongan. Kita tahu Allah sangat membenci orang yang berlaku sombong. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya sebiji zarah pun ya, atau atom gitu ya, kesombongan. Makanya tidak berhak itu. Baju sombong itu memang tidak berhak untuk manusia, itu hanya berhak untuk Allah. Karena tadi kita segala sesuatunya ya dijaminnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintah Allahnya kita harus berdoa secara tawadu ya, dengan tawadu dan khusu. Maksudnya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ingat, kita ini makhluk ciptaan Allah dan Allah itu adalah pencipta kita. Makanya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ya kita ketemu dengan atasan saja kan, kita ya dengan bungkuk-bungkuknya mungkin ya. Ya kemudian kita kasih penghormatan kepada atasan kita, kasih salam. Itu kepada manusia, apalagi ini kepada Allah, seharusnya lebih gitu ya dari itu. Makanya ketika berdoa tadi jaga adabnya, pakaiannya, suaranya, semuanya dijaga dengan baik. Dan di sini perintahkan oleh Allah, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini perintahnya ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, rendahkan dirinya, kemudian ya liputi dengan penuh rasa takut kepada Allah ya, kecintaan, bahkan bukan takut ya, harusnya penuh kecintaan kepada Allah, dan juga tidak mengeraskan suara
di waktu pagi, di waktu petang, ya semua waktu kita berdoa kepada Allah. Dan juga jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Maksudnya orang-orang yang merasa dirinya cukup, ya, dan kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kemudian kita ini terakhir ya. Ini ada beberapa doa, misalnya kita lihat surat Nuh ayat 28. Ini ketika kita doakan orang tua kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiyal mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ya, ini doa pada diri kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang beriman, ya. Juga kita doakan ini, ya, dalam Quran surat Ibrahim ayat 41, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, ini pendek doanya tapi lihat dahsyat sekali, ya. Rabbana gfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya hisab. Berarti kapan? Hari kiamat nanti. Ini dahsyatnya hari kiamat juga. Ini bisa satu episode, bahkan beberapa episode, ya. Kenapa? Karena penggambaran Allah tentang hari kiamat itu luar biasa. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari pertanggungjawaban. Dan orang akan dimintakan, ya, keadilan seadil-adilnya pada hari kiamat itu. Makanya kan nama-namanya di situ yaumul hisab, yaumul jaza, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan semuanya merujuk pada kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatunya nanti kelak di hari kiamat. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau perbuatan kita di dunia ini, ya, masih kurang kebaikannya, ya siap-siap, ya, mendapatkan balasan nanti di akhirat. Makanya banyak-banyak berdoa tentang kehidupan di akhirat nanti. Kita minta dipermudah di hari akhirat nanti. Kita minta masukkan kita ke dalam surganya, jauhkan dari api nerakanya. Itu juga masuk ke dalam doa-doa yang harus sering kita lantunkan, ya, kita lafalkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya doa-doa yang berkaitan dengan urusan keduniawian, jangan lupa urusan akhiratnya. Doa yang paling masyhur lagi, doa sapu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, doanya ini minta kebaikannya di dunia, di akhirat, dan kemudian minta dijauhkan dari hari kiamat. Setelah sholat jangan lupa doa itu, ya. Kenapa? Karena kita ingin kebaikan Allah, kemudahan bukan hanya di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Demikian. Mangga. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hati-hati ketika kita makan dan mengenakan pakaian yang haram. Juga hati-hati kepada kita jangan berbuat zalim, dan hatinya jangan sampai lalai. Kemudian juga memutuskan silaturahim, karena di antara yang disebutkan tadi salah satunya akan menjadi penghalang tertolaknya doa kita. Masih di Mutiara Pagi hari ini, berdoa yang dikabul dan tertolak telah banyak disampaikan Bu Ustazah Dede Kania, pendengar di pagi hari ini. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan semua doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu syarat, kata Bu Ustazah, hati-hati jangan sampai kita berdoa pada hal-hal yang buruk atau tidak ada maslahatnya. Demikian pendengar, perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.